hari keberuntungan kamu. Serukan hari-harimu dengan obrolan daging banget. Berbagai genre konten audio ada di sini. Kalau lu nemu pasangan yang Disinilah tempat audio kreator monetize kontennya. Atau mau presentasi ke bos-bos, kena HIV gitu, baru dapat kabar lo HIV positif. Dimanapun, kapanpun, Audio Now. Hanya di Roof. Download sekarang juga. Setelah ada Badan Futsal Nasional terus ada sedikit transisi menjadi Federasi Futsal Indonesia. Nah waktu itu Pak Haritanu yang dipilih dan memang kalau kita lihat sih peningkatannya lumayan ya. Secara kualitas kualitas kompetisi dari klub-klub dan ada tayangan televisinya itu bisa dibilang meningkat banget sih gitu. Karena dulu tuh futsal tuh kayak masih anak tiri lah ya. Iya betul. Gitu. Nggak ada yang lihat. Jadi timnas futsal ini sudah ada sejak tahun 2001-2002. 2002 itu kalau nggak salah itu pemainnya masih pemain bola. Iya, dulu tuh pemain sepak bola. Iya, jadi saking nggak ada pemain futsalnya, jadi tarik-tarikin masih pemain bola. Beda ya. Sebelum 2014 itu nggak ada, ya istilahnya dikit lah tayangan futsal di televisi. Nah, setelah Pak HT masuk dengan banyak MNC Group ya kan, jadi banyak tuh tayangan di TV dan semakin banyak semakin dikenal oleh masyarakat dan saat ini ya potensinya tuh sangat menjanjikan banget karena di 2019 itu timnas futsal U20 kita itu masuk 4 besar Asia. Podcast Bro Olahraga. Bro ngomongin olahraga. Bro. Hello bro. Balik lagi Bro Olahraga yang kali ini spesial. Kita bakal bisa dibilang tuh apa ya, bakal mengiring tim futsal Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia 2024. Keren, kita akan bahas futsal. Betul. Tapi sebelumnya kita ngucapin terima kasih dulu untuk Roofers yang kemarin memecahkan rekor di RCTI Plus ya. Itu tayangan live di RCTI Plus yang paling banyak ditonton adalah Bro Olahraga sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah Roofers yang nonton di RCTI Plus tayangan live-nya itu. Emang luar biasa. Bro Chris memang luar biasa. Dan terima kasih juga untuk Roofers yang selama ini selalu menjadikan Bro Olahraga podcast top 3. Selalu top 3 tertinggi di aplikasi Roof. Itu dia. Bahkan pernah menduduki peringkat pertama di aplikasi Roof. Sering. Oh sering ya? Sering, kalau itu udah biasa. Iya, makanya kali ini lebih spesial lagi kita kasih untuk Roofers. Kita akan membahas mengenai futsal. Nah, itu dia. Terima kasih untuk Federasi Futsal Indonesia yang juga tentunya mendukung program ini. Betul sekali. Di mana kita harusnya berbangga gitu ya melihat perkembangan prestasi futsal Indonesia yang luar biasa. Makin kesini makin terlihat peningkatan entah itu permainannya, rankingnya, prestasinya. Siapa dulu ketua Federasi Futsal Indonesianya? Bapak kita tercinta Haritanu Sudibyo. Bagus itu. Sehat Pari. Puji Tuhan sehat. Oke. Kali ini ada Bro Ical. Betul. Lama banget yang kenal ini. Ada Bro Ical, pengamat futsal nasional. Nah, pengamat futsal. Hampir saya pulang lagi nih. Iya. Pengamat futsal kita di sini yang memang ngerti banget perjalanan tim futsal Indonesia. Nah, itu dia. Dari tahun 2014 tadi sempat ngobrol sama Bro Ical di mana Bapak Haritanu Sudibyo begitu menjabat sebagai Ketua Futsal Indonesia, ini peningkatannya kan langsung terlihat gitu ya. Betul. Nah, kalau dari Bro Ical sendiri sebagai pengamat futsal melihat futsal ya paling enggak pas sewaktu Bapak Haritanu Sudibyo menjabat sebagai Ketua Futsal yang tadi lo bilang juga peningkatannya luar biasa, itu seperti apa sih? Iya, kalau kita lihat ya futsal ini sebenarnya baru masuk di Indonesia tuh baru lah ya. Baru tahun 99-2000 itu dari Bapak almarhum Roni Padina Saryani dan semenjak itu ada Badan Futsal Nasional namanya Badan Futsal Nasional. Setelah ada Badan Futsal Nasional terus ada sedikit transisi menjadi Federasi Futsal Indonesia. Nah waktu itu Pak Haritanu yang dipilih dan memang kalau kita lihat sih peningkatannya lumayan ya. Secara kualitas kualitas kompetisi dari klub-klub dan ada tayangan televisinya itu
bisa dibilang meningkat banget sih gitu. Karena dulu tuh futsal tuh kayak masih anak tiri lah ya. Iya betul. Gitu. Nggak ada yang lihat gitu. Iya, orang-orang jadi lebih mengenal futsal. Betul. Jadi lapangan futsal juga ada di mana-mana. Betul. Dulu tuh main futsal ya cuman main aja gitu. Sekedar hobi. Sekarang tuh bisa jadi prestasi. Gitu. Ngomongin soal prestasi, kalau untuk prestasi timnas futsal Indonesia sekarang bagaimana? Nah, kalau timnas futsal Indonesia ini kalau ya bisa dibilang sih cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan banget. Jadi timnas futsal ini sudah ada sejak tahun 2001 2002. 2002 itu kalau nggak salah itu pemainnya masih pemain bola. Oke. Iya, dulu tuh pemain sepak bola. Iya, jadi saking nggak ada pemain futsalnya, jadi ditarik-tarikin. Masih pemain bola. Iya, jadi ada Rahmat Afandi yang sempat main di Persija. Ada kiper legendaris Listianto Raharjo. Itu dia jadi kiper dan waktu itu kita pernah jadi tuan rumah di sini 2002. Itu pemainnya itu. Timnas. Timnas. Nah, lambat laun jadi olahraga hobi, olahraga prestasi dan banyak juga kampus-kampus yang ada UKM futsalnya gitu kan. Jadi makin banyak nih talentanya. Terus 2010 kita pernah juara AFF. 2010 kita pernah juara AFF dan tapi ya waktu itu ya setelah itu ya gitu-gitu aja gitu. Setelah itu 2014 ini Pak HT masuk gitu. Dan memang baru dilihat nih gitu. Futsal ini baru dilihat timnasnya, apalagi tiba-tiba ada Bambang Bayu Saptaji yang waktu itu baru beres main di Liga Cina. Jadi Bambang Bayu Saptaji itu waktu itu pemain futsal pertama Indonesia yang main di luar negeri. I see. Bambang Bayu Saptaji naik, terus tayangan futsal itu ada di TV tuh. Sering banget gitu. Sebelum 2014 itu nggak ada, ya istilahnya dikit lah tayangan futsal di televisi. Nah, setelah Pak HT masuk dengan banyak MNC Group ya kan. Jadi banyak tuh tayangan di TV dan semakin banyak, semakin dikenal oleh masyarakat. Dan saat ini ya potensinya tuh sangat menjanjikan banget karena di 2019 itu timnas futsal U20 kita itu masuk 4 besar Asia. Iya, 4 besar Asia dan waktu itu main di Iran lagi. Waktu itu main di Iran, main di kandang orang. Mereka menang gitu. Waktu itu menang lawan Irak, menang lawan Cina Taipei, menang lawan apalagi tuh Vietnam. Kita menang lawan Vietnam dan kita masuk 4 besar waktu itu. Nah, setelah itu ya kita masuk 4 besar, terus SEA Games kita dapat perak waktu 2021 itu. Kita ngalahin Vietnam, Malaysia gitu. Tapi kita memang masih harus bisa balap Thailand lah gitu. Kan? Beda-beda tipis tapi lah. Betul. Dan tahun 2022 itu kita ikut Piala Asia. Piala Asia Futsal itu keikutsertaan kita yang ke-10. Di sejarah Piala Asia itu, Piala Asia Futsal. Dan ya yang sangat membanggakannya adalah kita untuk pertama kalinya lolos ke perempat final. 8 besar. Jadi kita masuk 8 besar Asia lah. 8 besar Asia. Sayangnya waktu itu kita, dan itu itu fun fact-nya itu pertama kalinya kita masuk 8 besar Asia itu gitu. Jadi setelah 9 kali sebelumnya nggak pernah lolos grup gitu. Itu nggak pernah lolos grup. Jadi sejak saat itu kita lolos grup dan kita waktu itu kalah sama Jepang. Kalah sama Jepang 3-2 apa 3-1 saya lupa. Dan ya memang waktu itu yang paling diingat waktu pertandingan itu ya fair play-nya ingat ya, bro ingat ya. Fair play-nya itu jadi kita 3-2 waktu itu betul. Kita 3-2 waktu itu serangan balik, tapi ada pemain Jepang yang cedera. Tiba-tiba pemain kita Saoki Saud berhenti membuang bola. Nah, itu pro dan kontra. Iya, meskipun ada banyak pro dan kontra, tapi sportivitas itulah yang menurut kita tuh patut diteladani lah gitu kan. Soalnya gini, olahraga itu nggak melulu soal prestasi gitu kan. Fair play itu kan juga harus dikedepankan. Tapi di balik si prestasi itu gue penasaran deh, buat Roofers yang mungkin baru pertama kali gitu ya melihat bahwa futsal dan sepak bola tuh ternyata yang tadi Bro Ical bilang kan ada perbedaan kan. Treatmentnya itu di mana? Bahkan di awal-awal pemain sepak bola lapangan besar yang akhirnya dipanggil untuk main di timnas futsal Indonesia. Sebenarnya beda kah atau enggak? Sebenarnya treatmentnya tuh beda. Beda, treatmentnya beda karena futsal itu satu orangnya lebih sedikit, 5 lawan 5 dan lapangannya lebih kecil, lapangannya lebih kecil dan kita dituntut untuk berpikir lebih cepat. Quick thinking, quick decision, jadi berpikir lebih cepat, mengambil keputusan lebih cepat karena ya di dalam ruangan yang kecil itu, di dalam tekanan yang besar itu kita harus dihadapkan pada keputusan-keputusan yang memang salah sedikit itu
bisa berpengaruh pada tim kita sendiri gitu. Selain itu juga fisik. Fisik. Jadi kalau fisik kita capek, konsentrasi lemah, kita tidak bisa mengambil keputusan itu gitu, keputusan yang baik. Jadi itu memang salah satu perbedaannya itu. Terus juga kalau masalah kontrol bola juga kan bolanya lebih kecil. Ya, kalau bola futsal tuh kalau salah size 5 apa ya? Size 5 atau size 4 gitu. Jadi dia lebih kecil dan lebih nggak membal gitu. Nggak membal. Jadi bolanya anti membal, terus memang juga secara teknik juga beda. Gitu. Secara teknik juga beda. Jadi kalau kita kontrol bola tuh kita biasanya kalau main bola kan pakai sisi kaki ya. Kalau ini nggak pakai sol. Pakai bawah sepatu. Iya, pakai bawah sepatu. Kalau misalnya mau bolanya nggak kemana-mana tuh pakai bawah sepatu gitu. Gitu. Dan juga posisinya juga lebih simple dan lebih dinamis tapi gitu. Misalnya kan ada kalau di sepak bola, kalau di futsal tuh pasti ada kiper, bola ada kan. Tapi di futsal itu cuma ada 4 pemain bertahan, sama pemain menyerang. Pemain bertahan, pemain menyerang, sama goal getter juga. Namanya pivot. Pivot gitu. Jadi pemain bertahan ini dituntut untuk bisa playmaking, bisa bertahan juga. Nah, ini pemain menyerang juga dituntut juga bisa bertahan. Jadi semuanya itu harus lebih dinamis. Meskipun memang posisinya itu ada beda-beda gitu. Ada spesialisasinya. Tapi semua itu harus dituntut mereka tuh bisa apa aja gitu. Bisa defend, bisa defend, terus bisa cetak gol juga gitu kan. Bisa passing ke temennya gitu. Dan bahkan yang gue tahu nih Bro Hilbram nih, kalau misalnya lu pengen jadi pemain futsal yang profesional, nggak cuma dituntut untuk tadi kan gitu, memainkan berbagai macam jenis posisi gitu kan. Tapi juga lu dituntut untuk bisa angkat galon, angkat cemurah. Semua harus bisa. Semua harus bisa. Benerin pipa gitu ya. Itu bahkan ya jalanya pada saat net itu juga yang bikin mereka semua semalam sebelumnya. Udah gitu beres main juga harus patungan. Bayar lapangan. Itu dia. Jadi pusat lebih banyak ini, lebih dinamis. Patungan bayar lapangan, habis main bayar lapangan. Kembali ke timnas futsal kita ya, berlaga di AFC ini. Timnas ini kekuatannya bagaimana nih Bro Ical? Iya, kalau di timnas ini kekuatannya kita kan satu grup sama Arab Saudi, Afghanistan, sama Macau. Betul. Oke. Kalau dilihat dari kekuatan, dilihat dari ranking, itu timnas futsal itu paling tinggi di grup itu. Peringkat futsal Indonesia ya? Iya, peringkat futsal dunianya lah. Futsal dunia. Kita peringkat ke-37. Iya, kita peringkat 37 dunia, terus di Asia itu kita peringkat 6, peringkat 6 atau peringkat 7 gitu. Nah, dari Arab Saudi, Afghanistan itu di bawah kita, sama Macau itu di bawah kita. Bangga ini. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya. Afghanistan sama Arab Saudi ini 3 tahun 4 tahun kebelakangan ini dia sudah mulai serius. Arab kayaknya Arab Saudi kayaknya semuanya serius ya. Iya, betul. Kan? Ada Ronaldo di sana, Neymar di sana. Bahkan futsalnya dia serius gitu. Dan dia mereka mendatangkan pelatih dari Spanyol. Dan dia mantan pelatih Barcelona futsal. Wih, iya. Namanya Marc Carmona. Marc Carmona itu serius, dia pernah jadi juara Liga Champion futsal. Tahun 2012-2013 itu. Dia pernah jadi juara Liga Champion futsal, dan waktu itu memberi efek yang sangat luar biasa, signifikan. Karena waktu Piala Asia 2022 itu mereka satu grup sama Jepang. Mereka ngalahin Jepang. Gimana kita kalah sama Jepang pada saat itu. Nah, itu bahaya. Nah, itu harus dilihat. Selain itu juga persiapan mereka matang. Nggak main-main. Persiapan mereka nggak main-main. Mereka tuh sebelumnya ikut uji coba turnamen mini di Brazil. Mereka itu ikut turnamen mini di Brazil. Setelah itu ikut turnamen mini di Brazil, terus ada beberapa kali uji coba. Mereka juga uji coba lawan negara-negara yang lumayan kuat lah. Di Brazil juga mereka lawan raja terakhir tuh Brazil. Tapi gini Bro Ical, kalau misalnya tadi sempat menyinggung soal pelatih Spanyol yang akhirnya di hire sama Arab Saudi,
kita pun per Agustus kemarin kan baru meng-hire pelatih asal Brazil yang notabene bawa Brazil 2 kali juara dunia futsal. Betul, Pak Hate nggak mau kalah ya. Pak Hate nggak mau kalah nih. Iya. Sampai segimana efeknya tuh? Ya, kalau efek sebenarnya kita belum bisa belum bisa mengukur ya, karena baru datang Agustus dengan gini persiapan yang matang itu minimal itu 3 bulan. Persiapan sebuah tim untuk mengikuti kompetisi itu minimal 3 bulan. Gitu. Sedangkan Coach Marco Sorato yang jadi kita flashback dulu sama Coach Marco Sorato, dia tuh pernah juara Piala Dunia 2012. Bersama timnas Brazil. Betul. Timnas Brazil. Jadi dia pernah juara dan pokoknya CV-nya mentereng lah. Iya, betul. CV-nya mentereng dan dia sudah setelah itu ya dia beberapa tahun dia melatih timnas di Asia, ada Kuwait juga, terus pernah di China juga gitu. Jadi kuat lah gitu. CV-nya bagus lah gitu. Cuman memang persiapannya gitu. Waktu itu persiapan juga mepet dan dia baru datang Agustus ya. Dia baru datang Agustus dan memang tapi sebenarnya sih Indonesia tuh udah biasa ya dengan persiapan mepet ini. Roro Jonggrang sejarah kita. udah biasa ya sama persiapan mepet ini dan memang ya tidak ada yang ya gimana ya, tapi kita must go on lah gitu ya. Show must go on lah ya. Dasarnya udah bagus kan. Dasarnya udah bagus timnas gitu. futsal kita. Betul. Memang timnas futsal itu ya beda sama sepak bola. Timnas futsal itu sudah kebiasa dengan persiapan yang minim. Gitu. Jadi persiapan yang karakter timnas kita kayak apa sih? Permainannya, karakter kita gayanya. Karakter kita itu sebenarnya gayanya cepat pasti. Pasti. Kita itu individualis gitu, cepat, individualis. Skillnya tinggi-tinggi. Skillnya bagus-bagus gitu. Dan memang semenjak datang beberapa pelatih asing. Dulu kan sebelumnya Kensuke Takahashi dari Jepang. Itu perlahan tuh merubah pola permainan timnas kita gitu. Jadi yang biasanya individu mereka individu sesuka mereka. Tapi sekarang mereka individu sesuai dengan taktik. Jadi namanya tactical individu. Kapan mereka harus gerak, kapan mereka harus passing, kapan mereka harus cetak gol dan bagaimana individu mereka kelebihan-kelebihan mereka bisa masuk ke dalam taktik pelatih. Itu sekarang nih lambat laun tuh sudah mulai bisa begitu nih mereka. Sudah mulai begitu. Kalau di tim sepak bolanya kayak Manchester City lah. Jago-jago gimana semua. Tapi secara tim juga tetap bisa kompak, terukur semua kayak gitu kira-kira. Oke. Ya betul. Ya kurang lebih ya. Kurang sih tapi enggak apa-apa lah. Kurang sih tapi lebih lah. Tapi kalau misalnya kita lihat persiapannya, kalau nggak salah sempat gue baca tuh kurang lebih di 22 atau 23 Agustus kemarin kita sudah mulai persiapan sampai di September gitu kurang lebih selama 1 bulan. Nah selama persiapan pun Indonesia melakoni beberapa laga uji coba dan tidak pernah kalah. Timnas futsal Indonesia. Betul. Berarti sesiap itu kah? Soalnya gini, gue sempat baca juga di Okezone Sport ya, kiper Timnas futsal Indonesia Al-Bagir juga bilangnya kata gini, gue yakin lah kalau misal cuma juara grup mah ketemunya Macau, kemudian Afghanistan dan juga Arab Saudi. Toh ternyata kita juga udah sesiap itu gitu. Betul. Jadi memang kalau secara tim, secara pemain memang tidak ada banyak yang berubah gitu. Hanya memang ada beberapa pemain dari 2022 itu yang memang sedikit ada perombakan karena kita ada punya Rizky Xavier namanya. Rizky Xavier itu jadi dia pemain belakang lah, angkor namanya. Kalau dari futsal namanya angkor. Itu cedera. Kebetulan itu cedera. Terus ada Marvin Alexa juga. Jadi itu sama angkor juga. Dia cedera. Jadi mereka ya mau nggak mau mereka harus tersingkir nih dari timnas ini untuk memulihkan cedera mereka. Jadi ada beberapa ada sekitar 2 atau 3 pemain baru di dalam dalam tim ini. Jadi kalau misalnya kekompakan itu sudah ya bisa dibilang udah bagus lah gitu. Karena nggak banyak perombakan gitu. Cuman bagaimana mereka beradaptasi dengan strategi dari pelatih. Karena kan pelatihnya ganti. Karena kan sebelum Marco Sorato ini ada Coach Hasyim Zadeh. Iya kan, dan dia cuma setahun kan. Nah, jadi bagaimana transisi mereka nih beradaptasi dengan strategi dari Coach Marcos dan juga mereka ya istilahnya fokus nih. Fokus untuk ya dan jangan juga menganggap remeh gitu. Sama satu lagi. Selain Arab Saudi ada Afghanistan. Afghanistan ini juga salah satu tim yang underdog. Gitu. Tim underdog nih karena kebanyakan pemainnya itu main di Liga Iran. Kebetulan Iran itu raja futsal Asia. Bahaya juga
Gitu. Oke, tunggu. Kalau katakanlah kita lolos seperti Bro Chris bilang tadi dari grup B ya. Betul. Lolos ke berikutnya. Itu kira-kira lawannya siapa ya? Oke. Yang menunggu. Yang menunggu tuh kemungkinan banyak ya. Ada Jepang juga kalau nggak salah. Ada Jepang, ada Iran gitu kan. Udah ketemu sama tim-tim raja-raja tuh. Udah. Oh ya, jadi dan juga saya mau jelasin nih, Piala Asia ini itu adalah salah satu jenjang untuk menuju Piala Dunia. Ya, 2026 nanti Piala ya. Dunia enggak, 2024. Oh, 2024. Ya. Oh, okay. Jadi jenjangnya adalah kita ke kualifikasi dulu nih. Kita lolos kualifikasi Piala Asia, kita lanjut ke Piala Asianya. Oke. Piala Asianya itu sekitar Maret atau April. Maret atau April di Thailand. Iya. Nah, dari Thailand itu cuma dipilih sekitar 3 atau 4. Oh. Untuk Piala Dunia. Untuk Piala Dunia. Piala Dunia kebetulan di Uzbekistan. Di Asia juga gitu. Jadi dari ini dari kualifikasi ini lanjut ke Piala Asia ini dan di Thailand terus ya itu kita bagaimana nanti sebenarnya masih jauh banget ini gitu. Dan kita juga nggak boleh hilang fokus lah gitu. Jadi sebenarnya kita nggak boleh juga lihat ke depan gitu. Kita fokus dulu nih yang di sini nih gitu kan. Karena meskipun memang Arab Saudi sama Afghanistan di bawah kita tapi persiapan mereka lumayan gitu. Gitu. Terus ya menuju Piala Dunia. Jadi kita minimal tuh harus 4 besar Asia. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Lumayan ya. Tapi bisa lah. Bisa. Kalau kita ibaratkan peringkat aja sekarang kan kita peringkat 6 atau 7 Asia. Ya ngejar 2 dengan pelatih baru ya bisa lah. Support dari kita semua di sini. Betul. Dari Roofers. Betul. Dari Pak Haritanu. Benar. Dan juga ada yang istimewa juga di timnas kita nih karena ada ya istilahnya sebelumnya ada Bayu Saptaji dan lain-lain, ada Runtubol gitu. Sekarang nih ada Evan Saumilana. Betul. Apa itu kelebihannya? Evan Saumilana ini jadi dia pemain asli Papua dan dia ini pemain Indonesia pertama yang main di Eropa. Di Portugal ya? Di Portugal. Iya, jadi dia direkrut. Jadi setelah liga kan kemarin ada Liga Futsal Indonesia beres Agustus. Setelah beres Agustus dia direkrut sama klub Portugal itu ADC Caixas kalau nggak salah. Dan dia itu main di liga utamanya Portugal. Gitu. Jadi dan kalau ini fact juga Portugal itu juara Piala Dunia 2021. Ini kuncian ini. Jadi sebelum ke kualifikasi Evan berguru dulu di sana tuh ya kan. Siap. Dan dia top skor Liga Futsal Indonesia juga. Dia gitu, kemarin yang selesai Agustus itu. Iya, selesai Agustus. Jadi dia apa kelebihannya dia? Kecepatankah atau stamina? Kalau yang mungkin udah sering lihat Evan itu memang salah satunya postur. Iya. Nah, postur itu seorang pivot itu kan goal getter ya. Jadi seorang pivot itu ya memang harus punya spesialisasi. Dia punya postur yang bagus. Dia punya Chris gini lah ya postur-posturnya kira-kira. Jadi dia punya ball playingnya bagus gitu. Dan dia juga oportunis dan satu lagi dia punya salah satunya tendangan volley yang ciri khasnya tuh. Iya kan, dia punya ciri khas tendangan volley yang one touch shoot lah gitu. Jadi dia kiper lempar dan dia tahu bola itu jatuh kemana ya, di situ kaki dia siap gitu. Jadi salah satu pemain terbaik Indonesia saat ini Evan Saumilana itu gitu, karena ya salah satu harapan kita nih untuk bisa menjebol gawang-gawangnya lawan Afghanistan dan Arab Saudi yaitu Evan Saumilana ini gitu. Top skor juga di Liga. Kita saksikan kalau begitu sebentar lagi pertandingannya. Terima kasih Bro Ical. Kapan kita undang lagi? Kita majukan terus futsal di Indonesia dan kita support, kita dukung, kita kasih doa, kita kasih semangat untuk tim futsal kita yang berjuang di Piala AFC Futsal sekarang ini. Mari kita saksikan. Sampai ketemu lagi.